Iblis bulan atas di anime Kimetsu no Yaiba merupakan iblis dari anak buah Kibutsuji Muzan yang memiliki kekuatan unik. Para iblis bulan atas dalam anime Kimetsu no Yaiba diurutkan berdasarkan kekuatan mereka masing-masing, dari yang terlemah hingga yang terkuat. Iblis bulan atas merupakan kelompok iblis terkuat yang ada di Kimetsu no Yaiba. Mereka bertugas untuk menjaga Muzan Kibutsuji dan menjalankan langsung tugas darinya. Kelompok tersebut diisi oleh 6 anggota, di mana peringkat teratas yang paling kuat, sedangkan peringkat terendah yang paling lemah di kelompok tersebut. Dan berikut kali ini kita akan membahas 8 karakter iblis bulan atas yang diketahui dalam serial manga Kimetsu no Yaiba. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dan berikut adalah iblis bulan atas dari yang terbawah, yaitu Gyutaro dan Daki. Gyutaro dan Daki adalah iblis gabungan kakak beradik yang menjadi satu, dan merupakan anggota iblis bulan atas peringkat ke-6. Gyutaro adalah iblis yang kejam, picik, dan iri pada siapapun yang diberkati dengan kehidupan yang lebih baik darinya. Gyutaro juga memiliki kebiasaan berbicara secara sarkastik sifat-sifat terbaik seseorang dan menyombongkan diri. Kemudian mencoba untuk membunuh mereka dengan pembalasan, seperti yang ia lakukan kepada Uzui Tengen. Dan berikutnya ada adiknya, yaitu Daki. Daki adalah wanita yang sombong dan sadis, menikmati bermain-main dengan korbannya sebelum menghabisi mereka. Dia tampaknya memiliki hubungan yang agak peduli dengan kakaknya, Gyutaro. Sebagai pelacur, dia tampaknya memiliki sisi menggoda. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, ia telah menunjukkan kecenderungan kekanak-kanakannya, seperti melemparkan amarah dan menangis histeris ketika hal-hal mulai melawannya atau tidak sesuai keinginannya, dan kemudian akan mulai menyerang siapapun untuk melampiaskan rasa frustasinya tersebut. Berikutnya ada Kaigaku. Dalam manga Kimetsu no Yaiba, Kaigaku muncul menggantikan kakak adik tersebut, yaitu Gyutaro dan Daki setelah kematiannya, dan muncul sebagai iblis bulan atas, dan merupakan iblis kedua yang merupakan mantan pemburu iblis yang kemudian menjadi iblis. Kaigaku dulunya adalah murid Jigoro Kuwajima, yang mana sebagai senior Zenitsu. Namun Jigoro Kuwajima dia akhirnya meninggal setelah melakukan seppuku atau bunuh diri dengan kehormatan, karena tahu bahwa muridnya telah menjadi iblis. Dalam hidupnya, Kaigaku adalah seorang yatim piatu dan pencuri yang rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dia juga merupakan salah satu anak yatim yang dirawat Gyomei Himejima di kuil. Setelah dia ditangkap oleh anak-anak lain karena mencuri uang bait suci, dia diusir pada malam hari dan bertemu dengan iblis, yang kemudian dia biarkan masuk ke kuil sebagai imbalan karena nyawanya selamat. Dalam hal kekuatan, sebagai pengguna pernafasan guntur yang berubah menjadi iblis peringkat atas, Kaigaku memiliki kecepatan gerakan dan refleks yang luar biasa, karena gaya ilmu pedang pernafasan guntur yang menekan kepada kecepatan dan ledakan kecepatan. Hal ini dikombinasikan dengan mengasimilasi sejumlah besar darah Muzan dan membuat Kaigaku menjadi petarung yang sangat cepat, seperti yang ditunjukkan ketika dia bisa lebih dari sekedar mengikuti Zenitsu. Selanjutnya ada Gyoko. Gyoko adalah anggota iblis bulan atas peringkat ke-5 yang menyukai seni dan guci. Gyoko digambarkan sebagai pemarah, dangkal, dan sombong, terutama dalam hal seninya. Seperti yang bisa kita lihat ketika ia mudah marah dan marah kepada Muichiro ketika Muichiro menghina dan mengolok-ngolok kualitas seninya. Gyoko juga telah menunjukkan banyak kekuatan yang mengesankan, terutama dalam duelnya dengan Muichiro Tokito. Gyoko mampu mengalahkan dan menahan Hashira untuk sebagian besar pertarungan mereka, bahkan berhasil membawanya ke ambang kematian. Di antara kekuatan khususnya yaitu ada transformasi molting, yaitu dia dapat berganti kulit dan berubah menjadi bentuk aslinya, meningkatkan semua kemampuannya dan membebaskannya dari fasnya atau gucinya, dan memungkinkan dia untuk bergerak bebas tanpa perlu berteleportasi. Berikutnya ada Hatengu. Hatengu adalah anggota iblis bulan atas peringkat ke-4 yang kemudian mati dan digantikan oleh Nakime. Bentuk utama Hatengu memiliki kepribadian pengecut.
Dia mudah takut dengan apa yang terjadi di sekitarnya, menunjukkan sifat paranoianya, ketakutan, dan delusi. Meskipun bukti nyata dari banyak kejahatan sebagai manusia, dia masih percaya bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan sebagai iblis, membunuh dan memakan sejumlah orang tidak bersalah, dia masih keras kepala dan secara hayalan percaya bahwa dia tidak bersalah. Semakin ia merasa terancam, semakin kuat kepribadiannya yang lain. Dalam hal kekuatan khususnya melalui seni setan darah, Hatengu, ia mampu membuat 4 klon dari dirinya sendiri. Semua memiliki kaliber kekuatan yang sama dengan iblis tingkat atas. Klon ini mampu menahan dan mengalahkan upaya serangan gabungan Tanjiro, Nezuko, dan Genya, yang semuanya adalah pejuang berpengalaman dan terlatih. Genya menyatakan bahwa Hatengu sangat sulit dikalahkan karena pembasmi iblis harus bermain kejar-kejaran untuk mencari tubuh utama sambil dikejar oleh 4 iblis tingkat atas. Selanjutnya ada Nakime. Nakime adalah anggota iblis bulan atas peringkat keempat, yaitu menggantikan Hatengu. Awalnya dia hanya seorang iblis yang bertugas memanggil iblis ke dalam benteng atas perintah Muzan Kibutsuji, tetapi kemudian menjadi pusat kendali dalam pencariannya dan pengolahan informasi. Nakime adalah iblis biwa yang misterius yang tinggal di dimensi Infinity Fortress. Iblis yang satu ini sangat dingin dan hanya menunjukkan sedikit emosinya. Dia tidak berbicara kecuali jika diperlukan, dan ketika dia melakukannya, dia selalu berterus terang, membuat tanggapan sesingkat mungkin. Dalam hal kekuatannya, dia menunjukkan kemampuan baru untuk membuat dan melepaskan beberapa bola mata dari tubuhnya. Hal ini memungkinkan dia untuk memata-matai orang lain dari jarak jauh. Dan juga jurus Kastil Infinity-nya, yaitu seni setan darah Nakime, mengambil bentuk ruang ekstra dimensi yang menampung sebuah benteng skala besar. Sebagai pemiliknya, Nakime memiliki kekuasaan mutlak atas ruang tersebut dan mampu memanipulasi serta mengubahnya sesuka hatinya hanya dengan memitik biwanya. Adapun juga di bentengnya ada ruangan yang tak terhitung jumlahnya dengan variasi yang tampaknya tak ada habisnya. Dan juga dia menggunakan ini dengan membentuk kamar menjadi pilar raksasa dan menabrakkannya ke musuhnya untuk menghancurkan mereka. Serta Nakime dapat memunculkan portal di lokasi manapun untuk mengangkut orang keluar bentengnya atau kemanapun di dalam bentengnya dalam bentuk pintu geser tatami. Berikutnya ada Akaza. Akaza adalah anggota iblis bulan atas peringkat ketiga dan merupakan iblis yang mampu menandingi Douma selain Kokushibo. Seperti yang diketahui, Akaza memiliki darah seni bela diri tangan kosong dan teknik darah iblisnya yang seperti kompas. Dengan ini, dia mampu mengalahkan Kyojuro Rengoku dari pilar api. Walaupun begitu, semasa hidupnya sebenarnya sangat baik. Dia melindungi, menjaga, dan merawat ayahnya yang sakit. Begitu juga putri dari gurunya. Walaupun dia mendapat cap kriminal pada riwayat hidupnya, setelah semuanya lenyap, itulah awal dari dirinya yang menjadi iblis. Dalam hal kekuatannya, Akaza memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan refleks yang sangat luar biasa dibanding iblis bulan atas di bawahnya. Akaza memiliki kekuatan yang besar dan semangat yang tak gentar, meskipun dipenggal oleh pedang Nichirin Tanjiro. Dia menolak untuk hancur dan mati, malahan memaksa tubuhnya yang tanpa kepala untuk terus bertarung. Dia mendorong regenerasinya untuk berkembang ke titik di mana dia bisa menumbuhkan kembali kepalanya. Semua karena dia hanya menolak untuk membiarkan dirinya kalah. Dan juga Akaza memiliki kemampuan sensorik yang diasah secara supranatural, yang mampu merasakan hal-hal di luar jangkauan persepsi normal. Selain bisa merasakan aura iblis dan manusia, Akaza juga bisa merasakan sesuatu yang dia sebut semangat berjuang, keinginan seseorang untuk bertarung, serta niat membunuh mereka. Serta Akaza bisa langsung berevolusi dan beradaptasi dengan serangan atau teknik apapun yang dia gunakan, hingga dia bisa memprediksi kapan lawannya akan menyerang dan bagaimana cara melawannya dengan kekuatan yang setara, atau bisa disebut kecerdasan taktis. Berikutnya ada Douma. Douma adalah anggota iblis bulan atas peringkat kedua dan merupakan iblis paling menjengkelkan karena karakter Douma sangat ramah, mudah didekati, dan karismatik, tetapi mematikan dan penuh perhitungan. Dalam kehidupannya, dia menyukai wanita muda, sementara dia mungkin terlihat peduli terhadap rekan-rekannya, tetapi dia tidak merasakan kesedihan yang tulus atas kematian mereka.
Bahkan dia mengakui bahwa selama masa hidupnya sebagai manusia, seluruh konsep emosi benar-benar asing baginya. Dalam hal kekuatan khususnya, Doma sangat ahli dalam tes senjutsu, seperti yang ditunjukkan selama pertempurannya melawan pembunuh iblis. Tersirat bahwa keahliannya dalam seni bela diri ini melampaui kecakapan tempur tangan kosong Akaza karena peringkat mereka. Doma pun memamerkan keahliannya dalam menggunakan 2 kipas perang Jepang melawan Kanao dan Inosuke, di mana ia dapat dengan mudah menangkis kedua petarung tersebut, menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan kipasnya untuk menyerang dan bertahan selama pertempuran berkecepatan tinggi itu. Dan juga, dia menangkis dan memberikan serangan yang membuat kewalahan pembunuh iblis tersebut. Serta dengan kemahirannya yang luar biasa dalam tes senjutsu, Doma dapat menggunakan teknik yang mengharuskannya melakukan 8 hingga 9 serangan kipas dalam sekejap mata, dan menghasilkan hembusan udara yang besar dengannya. Selanjutnya, tes senjutsu Doma menggabungkan seni darah setan kriokinetiknya yang meningkatkan jangkauan dan daya mematikannya, membuat gaya bertarungnya menjadi perpaduan yang hebat antara serangan dan pertahanan. Berikutnya yang terakhir dan yang paling kuat ada Kokushibo. Kokushibo adalah anggota iblis bulan atas peringkat 1 dan merupakan iblis pertama yang menggunakan teknik pernapasan layaknya anggota pemburu iblis Kimetsu no Yaiba. Selain merupakan iblis yang mantan pemburu iblis, Kokushibo juga dikenal sebagai saudara kembar dari Yaorichi yang merupakan pengguna teknik pernafasan matahari terakhir dan pencipta teknik pernafasan lainnya. Kokushibo sendiri saat menjadi pemburu iblis hanya bisa menguasai teknik pernafasan bulan, dan oleh karena hal inilah dia menjadi iblis. Dalam hal kekuatan khususnya, Kokushibo memiliki kemampuan untuk menyerap tubuh manusia dan iblis melalui kontak fisik. Meskipun sifat ini tidak pernah ditampilkan di komiknya atau di animenya, disebutkan bahwa Kokushibo akan menyerap iblis yang menantangnya dan dikalahkan. Namun, Kokushibo juga mempunyai kekuatan yang sangat khusus yang tidak bisa didapat dari iblis bulan atas lainnya, yaitu tanda pemburu iblis, yang mana hal ini dapat secara drastis meningkatkan kemampuan pembasmi iblis, serta membuat mereka jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada yang bisa mereka capai secara normal. Dan juga, dia bisa melihat dunia transparan. Kokushibo juga mempunyai kekuatan extrasensory perception, yang mana Kokushibo dapat mendeteksi keberadaan orang lain di luar jangkauan persepsinya. Seperti yang ditunjukkan ketika dia menghindari tembakan Genya dan muncul tepat di belakangnya, meskipun Kokushibo tidak melihat Genya sama sekali. Dan juga, selain bisa memanipulasi daging dan tubuh, Kokushibo juga bisa memanipulasi pedang, serta ia bisa dapat dengan bebas memanipulasi bentuk bilahnya. Ditunjukkan ketika ia menumbuhkan 3 bilah tambahan dari bilah aslinya untuk meningkatkan jangkauannya dan semakin meningkatkan ukurannya. Kemudian, Kokushibo juga menunjukkan kemampuan untuk menumbuhkan dan menjulurkan beberapa bilah dari tubuhnya sendiri, memungkinkan dia untuk melakukan banyak tebasan dari mereka tanpa gerakan mengayun. Dan kekuatan yang lebih mengerikannya yaitu Kokushibo mampu mengubah dirinya menjadi bentuk yang lebih mengerikan dengan beberapa pelengkap di punggungnya, yang meningkatkan semua kemampuannya dan kekuatannya ke tingkat yang hampir sama dengan Raja Iblis Muzan. Dan berikut adalah beberapa hal mengenai 8 iblis bulan atas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.